Seperti Umi sampaikan kan dulu itu semua anak hebat ya. Hebat. itu menginspirasi saya ya. Menyemangati saya dalam mendidik anak itu. Oke. Statement itu ya. Jadi semua anak hebat. Abi-abi, Umi-umi Al-Karim juga bilang begitu kan, itu selalu itu. Ya kan ada. Digaungkan. Iya, digaungkan. Terus nanti saya jelaskan di mana kehebatan Al-Karim, bukannya saya mau bela Al-Karim ya. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Di podcast kita kali ini kita kehadiran seorang wanita yang luar biasa dan juga menginspirasi saya pribadi maupun banyak wanita Indonesia ya mungkin ya, dan sekarang ini beliau stay-nya ada di daerah Lampung atau Bandar Lampung. Langsung saja kita akan ngobrol santai dengan Bunda Sheila. Ya, Bunda Sheila ini merupakan salah satu wali murid dari SD Alam Al-Karim Lampung. Anandanya bernama Sheila, kalau nama Bunda Sri Ariyanti. Beliau ini siapa dan menginspirasinya itu di bagian apa, dan seperti apa perkembangan putri beliau juga ada di sekolah kita. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Bunda ini adalah seorang dokter ya Bunda ya, iya. Dokter dan juga businesswoman, pecinta tanaman dan sebagainya. Oke, Bunda Sheila aja ya kita panggilnya ya. Bunda betul. Sheila, boleh ngobrol menceritakan sedikit sebenarnya latar belakang Bunda, kemudian keseharian saat ini Bunda aktivitasnya seperti apa? Silakan Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, karena kita di Lampung, sapaan kita Tabi Pun. Iya Pun. Iya. Jadi begini, saya itu nama lengkapnya Sri Ariyanti. Background saya dokter. Nah, terus saya bertugas itu di Rumah Sakit Bandar Negara Husada sebagai kabid pelayanan di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Dan Sheila ini punya dua orang kakak, Bintang dan Maureen gitu loh. Dan ketiga anak saya itu perempuan. Perempuan ya. Perempuan yang katanya perempuan itu nanti bisa membantu kita mencapai surga ya. Saya Bagi alhamdulillah tiga pas. Pas seperti itu, begitu. Oke. Bunda background pendidikannya nih ya. Jadi Bunda Sheila ini saat ini sedang melangsungkan pendidikan alhamdulillah S3-nya ya, program doktor ya Bunda ya. Coba Bunda diceritakan nih background pendidikan Bunda sebelumnya. Baik, saya itu kalau dari S1 ya, saya itu kuliah di Universitas Yarsi ya, Fakultas Kedokteran ya, lulusnya juga saya dari Yarsi ya. Nah selanjutnya saya mengambil dua kuliah ya, Magister Manajemen ya. Kebetulan saya ngambilnya di Lampung ya. Ada dasar kenapa saya ngambil sekolah di Lampung adalah sekali lagi karena anak-anak. Dulu pada saat orang tua saya ada menawarkan kepada saya, mau ngambil spesialis nggak? Saya tolak dulu itu karena papanya Sheila kan kerjanya jauh di Jambi. Jadi saya bilang sama orang tua saya, enggak, saya S2 aja di Lampung supaya saya bisa mendampingi anak-anak. Nah jadi 2 S2 saya selesaikan di Lampung. Yang pertama Magister Manajemen itu di UBL ya saya. Berarti 2 ya Bun? Iya. Masya Allah, keren banget. Dan satu aja lama banget. Yang penting kita niat ya. Iya benar-benar. Dan satu lagi di Stikes Umitra ya, saya ngambil S2-nya. Dan yang terakhir ini lagi di Lampung. Saya begitu mencintai Lampung mungkin ya. Saya mengambil sedang menempuh pendidikan ya di S3 Doktoral Ilmu Lingkungan di Universitas Lampung. Itu background. Oke, jadi Bunda adalah orang juga yang tipenya tidak puas untuk selalu berhenti belajar ya Bunda. Iya, berarti harus. betul. Sebenarnya apa sih Bun faktor terbesar Bunda memotivasi Bunda untuk selalu belajar di jenjang pendidikan? Ya, jadi pertama itu motivasi saya pribadi, karena saya itu punya prinsip dari saya kecil itu saya senang membaca. Saya senang membaca, terus saya berpikir kan dan pepatah menuntut ilmu sampai negeri Cina itu sudah saya pegang sejak saya kecil. Jadi
ada yang unik dari saya itu ya, kalau saya pergi ke toilet aja saya bawa buku dulu. Oke. Itu nyontoh dari orang tua atau memang Enggak, keinginan karena secara pribadi? saya senang membaca dari kecil itu. Saya senang membaca dan itu sepertinya saya lihat menurun pada anak saya nomor 1 dan nomor 2. Kalau Sila itu karena saya tes dia otak kiri ya, dia lebih senang main gitu kan. Nah, dasar itulah ya kenapa terus saya itu orangnya bukan haus ilmu ya, saya itu senang mempelajari hal-hal baru yang kadang-kadang itu di luar background pendidikan saya seperti itu. Jadi saya merasa harus ada yang saya lengkapi, dan selanjutnya kan saya sebagai ibu ya, saya itu adalah panutan saya pikirkan. Jadi saya ingin anak-anak saya melihat ya, kalau kita belajar gitu ya, kita itu akan cukup untuk memanage ya. Apapun itu, memanage tentu skillnya kita sesuaikan dengan kesenangan kita. Kan kita nggak bisa kecenderungan juga, kita ya. kecenderungan ya, karena kan Umi udah tahu seperti Sila kan. Dia tidak suka membaca, kita paksa ke sana. Tentu tidak matching gitu loh. Nah, itulah yang mendorong saya untuk terus belajar. Seperti kalau saya lihat ya, pendidikan yang saya ambil, kedokteran gitu ya. Kedokteran, kalau saya hanya lihat dari sisi kedokteran, tidak melihat dari disiplin ilmu lain, makanya saya putuskan untuk mengambil ilmu lingkungan. Ternyata persoalan kesehatan itu nggak selesai. Nggak cuma cukup diperiksa, diobati, enough gitu tidak ya, cukup. Ternyata harus ada lingkungan yang kita manage. Seperti itu, seperti ini. Oh, maksudnya begitu. Lingkungan itu bukan hanya lingkungan internal ya, eksternal pun harus kita manage. Seperti itu. Nah, hasanah belajar itu bukan hanya, menurut saya ya, bukan hanya dari saat kita belajar di sekolah. Kita ini harus tahu semua ya, misalnya kalau mentreat tanaman harus seperti apa, kan gitu. Artinya belajar itu ya memotivasi kita untuk lebih tahu apa yang harus kita treatkan pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sehingga kita jadi manusia yang terus menebar kebaikan dan manfaat ya Bun ya. Betul. Jadi ketidakpuasan kita dalam hanya cukup di S1 atau S2 itu adalah bagian dari kita berikhtiar supaya Bunda makin meluaskan sayap kebaikan ya. Iya. Saya juga begini Umi. Saya dulu di Yarsi, saya bersyukur juga pendidikannya di Yarsi ya. Di Yarsi itu sudah seperti ditanamkan ya. Dalam hidup ada 3 yang kita kejar. Itu saya ingat sampai sekarang gitu ya. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Nah, ya itu di Yarsi terus dikasih tahu seperti itu. Makanya ada dasar juga kenapa saya memasukkan Sila di Al-Karim ini nanti gitu ya, kita bahas ya. Nah, tiga hal ini yang mendasari saya dalam bekerja. Ya, kalau anak yang soleh ini kan persoalan di rumah ya. Bagaimana menjadi seorang ibu. Ya, interaksi kita dengan anak-anak kan seperti itu. Nah, 2 ini saya terapkan juga di pekerjaan saya. Artinya kita cukup serius menangani bidang kita itu karena kita berharap 2 ini. Ya, jariah dan bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat kita dapat dari belajar kan. Gitu. Benar. Ya. Terima kasih nih Bunda Sila. Belum apa-apa udah dapat banyak inspirasi ya kita ya dari sudut pandang seorang wanita karir yang juga kalau bisa Umi bilang Bunda cukup sampai detik ini ya Bunda. Saya nggak akan berbicara masa depan gitu ya karena itu adalah urusan Allah. Sampai detik ini sudah cukup berhasil mendidik putri-putrinya gitu ya, melihat bahasa Umi sih kalau melihat anak-anak Bunda santun, baik gitu ya. Kemudian tidak merepotkan yang gimana-gimana dalam Bunda mendidik keseharian. Artinya itu adalah suatu poin plus menurut saya di tengah kesibukan Bunda. Gitu. Terus Bun sharing sedikit nih aktivitas keseharian Bunda di rumah sakit itu seperti apa? Kemudian kan juga bisnisnya lumayan ya, sudah mulai berjalan gitu. Itu aktivitasnya gimana Bun sehari-hari? Baik, kalau di rumah sakit itu karena tugas saya adalah kabid pelayanan ya. Jadi kabid pelayanan itu tugasnya adalah menghandle manajemen
baik terhadap keselamatan pasien, begitu ya, termasuk juga keselamatan tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Nah, jadi itu integrasi kegiatan saya. Nah, Rumah Sakit Bandar Negara Husada ini adalah rumah sakit tipe C, ya, dengan kekhususan ya. Kekhususannya apa? Karena kita ini adalah rumah sakit provinsi, maka untuk sekarang Rumah Sakit Bandar Negara Husada ini ditunjuk sebagai rujukan COVID. Nah, jadi sampai dengan sekarang saat pandemi dimulai sampai dengan sekarang kami itu memang menangani COVID. Jadi terkurasnya lebih banyak ke COVID ya? Ya, karena dia rujukan khusus dengan SK Gubernur. Nah, di dalam pekerjaan saya sehari-hari, saya itu terus terang tidak terjun langsung ke pasien. Karena bidangnya manajemen. Ya, saya manajemen, tetapi memanage itu bagaimana alur pasien. Kita mengampu 15 kabupaten kota, tidak hanya kota Bandar Lampung ya. Jadi ngerujuknya memang seluruh Lampung tuh Lampung. Salah satunya di Rumah Sakit Bandar. Iya. Dan ada sistemnya itu Umi, namanya sisrute. Jadi kalaupun ada yang mau merujuk, tidak bisa pasien itu langsung mengakses, tidak, tetapi melalui Fasiankes. Rujukannya berjenjang. Nah, melalui sisrut itu kita terima sesuai dengan protokol yang ada ya untuk COVID. Menurut saya, kalau kita lihat Rumah Sakit Bandar Negara Husada sampai dengan saat ini ya, bukan yang ke depan, penanganannya itu menurut saya cukup baik. Kenapa? Yang masuk ke Bandar Negara Husada, alhamdulillah, istilah kami itu case fatality rate. Pulang itu tidak dengan meninggal ya, tapi dengan kondisi sehat. Karena kita ketat untuk pasien ya. Ketatnya apa? Kamu masuk ke Bandar Negara Husada harus konfirmasi. Konfirmasi itu apa? Swab PCR kamu harus positif. Nah, tetapi pulang pun harus konfirmasi, gitu ya. Konfirmasinya apa? Harus negatif. Kalau orang maksa pulang, kita bilang kami tidak mau memulangkan pasien yang kami terancam undang-undang wabah. Artinya saya memulangkan pasien masih bisa menular kepada keluarganya, kepada masyarakat. Itu tidak bisa. Jadi cukup ketat ya, Bu? Iya. Walaupun mereka maksa, kan ada informed consent ya, tapi Bandar Negara Husada tidak bisa. Makanya dari awal kita sudah komunikasikan, sampaikan kepada pasien, gitu ya. Kalau masuk konfirmasi positif, pulang harus konfirmasi negatif. Nah, dan misalnya begini ya, kan ada pedoman revisi 5 itu dianggap kita itu melanggar. Karena kan isolasi 10 hari kembalikan tanpa PCR. Bandar Negara Husada tidak mau. Kita pakai aturan yang lebih tinggi, undang-undang wabah. Jadi kalau mau masuk ke Bandar Negara Husada, kami punya peraturan seperti itu. Jadi Bunda sebenarnya berarti punya hak prerogatif dengan tim untuk membentuk aturan yang sesuai, asal tidak melanggar undang-undang. Iya, kita ngikutin regulasi, SOP, protokol gitu loh, protokol yang prosedur yang sangat ketat ya. Karena ini kan nyawa manusia ya. Gitu. Jadi ternyata Bunda Sheila ini adalah orang yang salah satu berjibaku dengan penanganan COVID ya Bunda. Nah Bun, sebagai sudut pandang Bunda sebagai seorang dokter dan juga tim manajemen di rumah sakit, bagaimana perkembangan COVID di Lampung kita ini khususnya? Ya, kalau kita bicara perkembangan COVID di Provinsi Lampung ini ya memang cukup memprihatinkan ya. Tapi dalam penanganan COVID ini ada yang kita maksud dengan mobilisasi sumber daya ya. Jadi ini bukan totally kesalahan pemerintah Provinsi Lampung, tetapi kesalahan total semua dalam menangani pandemi COVID. Itu pandangan saya ya. Karena kan pertama adalah kita bicara soal lintas batas. Oh iya benar. Ya kan, bagaimana akses orang itu masuk ke Provinsi Lampung, ya kan? Kalau Provinsi Lampungnya disiplin, DKI Jakarta tidak disiplin, masuk sama aja. Balik kan lagi. Gitu. Balik lagi kan gitu ya. Sini disiplin, Palembang enggak, balik lagi. Balik lagi. Itu pertama ya, persoalan pertama. Artinya mobilisasi sumber daya itu harus jalan di semua provinsi. Namanya pandemi, menjaga wilayah. Terus yang kedua adalah disiplin masyarakat, gitu ya. Nah, yang saya lihat penduduk Provinsi Lampung ini, gitu ya, saya juga tidak melihat ada rasa ketakutan ya. Maksudnya mereka itu mungkin juga jenuh karena pandemi ini udah cukup lama ya dari bulan Maret ke bulan ini. Mereka sudah mulai bubar. Artinya
bubarnya bagaimana? Bergerombol sudah mulai mereka kerjakan. Terus bergerombol ya, jaga jarak tidak. Nah, Pakai masker, apalagi kan itu juga tidak dikerjakan dan sebenarnya masker itu juga kan yang benar itu N95 sulit untuk kita cari di pasaran. Nah sehingganya kita itu menggunakan masker yang menurut saya tidak menjamin juga untuk tidak tertular. cuman bagian ikhtiar aja. Bagian ya, Bun. ikhtiar. Yang aman itu kan di rumah, Di rumah. gitu Tapi loh. kan kita punya Punya aktivitas. keinginan pergi kemana gitu. Jadi lonjakan pasien COVID di Lampung ini cukup tinggi ya Bun ya sampai hari ini. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Kalau kita melihat data terakhir kemarin, itu Lampung itu kan kalau nasional di peringkat 6. Setelah Jawa-Jawa ya, baru Lampung. Nah untuk Sumatera kita juara 1. Sumatera Bun. Sumatera juara 1. Wow, Sumatera itu kan Sumatera Barat, Sumatera Utara, Palembang, iya. Aceh. Kalau kasus yang kemarin kan 143 ya, penemuan kasus dalam 1 hari. Karena kita juga berada di tengah-tengah sih Bun ya, lintasnya ya mungkin Iya, ya. karena kita kan pintu gerbang Sumatera. Kemana-mana. Iya, pintu gerbang Sumatera berarti kan tempat masuk semua ya, dari Sumatera ke sini, Dari Jawa kemana juga. dan harus kita amati juga ya. Lampung ini saya lihat berubah menjadi traik wisata. Iya. Orang-orang sudah mulai tahu Tegal Mas, sudah mulai tahu apa Hawang. Ya wisata-wisata Lampung ini kalau Umi main, Iya. gitu kan cukup indah. Indah Belum lagi Lambar, nah itu dan murah. murah. Jadi orang lebih ke sini. Iya betul. Itu jadi salah satu faktor juga Faktor ya, juga Bunda, ya. itu. Oke, dari COVID tadi Bun. Bunda adakah di sekitar Bunda mungkin yang dikenal sahabat teman yang sudah terpapar COVID Bun? Iya ada dan banyak. Sekarang udah banyak. Itu yang kita prihatin tuh ya kalau kita kan ketat ya. Sahabat-sahabat saya itu ada di dinas kesehatan itu mereka lah ya di sana. Di BNH juga ada yang kena. Paling banyak berarti sektor kantor ya Bun, klaster. Iya, klaster. Tapi kalau kita tracing istilah kita kan apalagi petugas ya. Kita itu ada petugas kita yang kena gitu ya. Bukan tidak menutup kemungkinan ada gitu ya. Walaupun tidak banyak. Itu kita langsung tracing. Tracing itu kita ketat, surveillance-nya kita perketat, kita tanya. Alhamdulillah penularannya bukan di Bandar Negara Husada. Kan bisa dijajaki itu Umi. Iya. Kita bisa tahu ternyata Umi Tila di Al Karim belum tentu. Belum tentu. Ya itulah fungsi surveillance ya. Kita punya surveillance rumah sakit. Ternyata mereka terpapar dari siapa? Suaminya. Yang di mana? Suaminya polisi, tidak pergi dari mana? Oh, bukan dari Bandar Negara Husada. Tapi walaupun begitu, perlakuan kita terhadap nakes yang satu tim, kita kan nggak mau ngambil konsekuensi ya. Misalnya saya yang kena, Umi Tila satu tim dengan saya, itu kita lockdown 14 hari. Langsung. Kita istirahatkan 14 hari. Sisrut untuk tempat tidur kan karena paparan itu juga kita hitung tuh ya berapa kali Umi terpapar ya dengan hitungan udara berapa kali itu terus berapa kali kita juga udah hitung imunnya gitu ya kekuatan kita dalam menangani pasien kita turunkan. Sampai sedalam itu ya Bun? Ya, sebenarnya harus kalau kajian kita buat ya, kajian. Kadang kita misalnya diprotes, kenapa itu diturunkan? Kita keluarkan aja telaahnya. Orang nggak bisa ngomong kan, karena udah telaah seperti itu. Kita hitung kok nosocomial infectionnya berapa, kekuatan petugas, imun itu turun. Coba Umi begadang berapa hari, kan nggak kuat. Iya benar. Nah itu kita turunkan. Begitu mereka sudah fit, kita naikkan lagi. Gitu ya. Jadi memang sedalam itu juga kita untuk memilah-milah bagaimana kita melihat pasien ya Bun ya, Iya, dari mana betul. asalnya dan sebagainya. Jadi belum tentu juga klasternya dari si rumah sakit walaupun pekerja di rumah sakit betul. ya. Bisa aja dia main-main ke mall. Nah kalau dari pasien-pasien tuh Bun yang terkena, kan kalau Umi ngelihat gitu secara umum itu kan tidak mau dikemukakan di umum namanya ya. Apakah Bunda sudut pandang Bunda sebagai seorang dokter juga melihat COVID ini masih dianggap sebagai aib dalam kehidupan kita gitu? Secara umum nih Bun kalau sekarang. Secara umum ya, kalau saya melihat itu salah persepsi seperti itu karena mereka tidak menguasai konsep pandemi.
Justru kalau pandemi ini berbeda penanganannya dengan pasien biasa. Yang misalnya typhoid ya apa. Justru kalau saya COVID ini harus dibuka. Iya betul. Ya gitu Biar ya. tahu ya, Biar Bun, tahu kenapa. interaksi. Jadi kan Umi Tila misalnya di rumahnya di situ. Umi terpapar. Kan harus segera lapor. Iya betul. Begitu lapor tracing tidak mungkin petugas tidak turun. Gitu ya. Nah, sehingganya dengan tahu keluarganya Umi Tila ini dengan dijelasin ya, tentu saja makanya ada program namanya DKJPS, penanganan jiwa psikososial. Nah, justru setelah diblokade, isolasi, dipantau ketat keluarganya Umi Tila itu, perhatian daripada pemerintah daerah ya, dengan puskesmas tentu saja itu ya. Penduduk di wilayah sekitar ini menjadi waspada untuk tidak dekat dulu. Untuk tidak dekat dulu. Tidak interaksi. Selama 14 hari kan? Iya betul. Nah, begitu 14 hari, ini kadar virus di keluarga ini kan turun nih. Ya kan? Dia sudah tidak lagi menjadi sumber penularan. Begitu kan? Sehingganya bukan aib kan? Tetap bisa bersosialisasi. Nah, ini yang saya takut tidak sampai ke masyarakat ilmu ini. Kalau dia tahu ilmu ini, bukan kita mau menjauhi ya. Nanti setelah kamu kadar virusnya turun, kita silaturahmi lagi. Gitu. Iya. Karena memang justru orang-orang yang terpapar COVID itu butuh support yang sangat tinggi ya, Bun ya. Betul. Makanya kan ada tim surveillance. Kalau kami di Bandar Negara Husada itu one person, one dokter, one perawat. Seperti itu dipantau. Setelah mereka pulang, itu kita serahkan ke surveillance puskesmasnya. Tolong ini, itu ya begitu ya. Tidak juga berkeliaran di masyarakat selama 14 hari. Walaupun sudah keluar. Walaupun sudah swabnya negatif. Ya. Itu. Jadi kepanjangan ini kita ngobrolin COVID ya, Bun ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sekalian ilmu nih mumpung ada Bundanya Sheila. Terus Bunda Sheila nih, kita beralih nih ngobrolnya ya. Tadi sudah berbicara tentang COVID. Kita sekarang bahas adik Sheila nih. Adik Sheila. Adik Sheila ini adalah salah satu siswa pindahan ya, Bun ya. Pindahan, ya. Bunda kalau sedikit flashback, menurut Bunda, dulu Sheila itu seperti apa sih, Bun, sebelum kita bahas ke Al-Karimnya? Karakter kakak Sheila, kemudian interaksi Sheila gitu. Jadi dulu saya berpikir Sheila ini seperti anak yang lain, ya seperti kakak-kakaknya. Iya, kan ada Bintang, ada Maureen, itu saya masukkan adalah ke 1 SD. Yang TK-nya juga Sheila bisa melewati dengan baik, kan gitu ya. Sheila melewati dengan baik, terus dia ke SD. Saya kan tidak pernah tahu, tidak pernah terpikir ini juga harus pengalaman untuk orang tua ya. Kalau enggak kan dia akhirnya anaknya di-push, under pressure, tertekan ya. Nah, yang saya lihat perkembangan Sheila itu sebelum kita masuk ke psikolog gitu ya. Saya lihat anak ini kok pemarah ya. Ya, anak ini ya, Bun, ya tantrum ya, pemarah, terus setiap pulang mukanya kesel, selalu melempar barang gitu ya. Iya, itu begitu ya perilaku. Saya tuh heran karena saya menghandle 2 anak itu kan nggak kayak gitu. Bintang Maureen itu kan ya sampai dengan sekarang itu kan enak gitu ya, jalan aja. Jalan kan. Kalau Sheila kan ternyata harus sampai dengan sekarang harus betul-betul didampingi, walaupun tidak sesulit dulu, jauh ya. Nah jadi saya heran gitu ya anak ini. Nah sampai itulah tadi yang disampaikan dia tidak naik kelas gitu ya. Nah terus saya berpikir ada apa? Nah tentu sebagai orang tua kita berpikir ada apa kok sampai tidak naik kelas? Itu kelas 1 ke 2 ya, Bun ya? Ya seperti Umi sampaikan kan dulu itu semua anak hebat ya. itu menginspirasi saya ya. Menyemangati saya dalam mendidik anak itu. Statement itu ya. Jadi semua anak hebat. Abi-abi, umi-umi Al-Karim juga bilang begitu kan, itu selalu itu. Ya kan ada. Digaungkan. Iya, digaungkan. Terus nanti saya jelaskan di mana kehebatan Al-Karim, bukannya saya mau bela Al-Karim ya. Nah, itu tapi buat saya menginspirasi. Nah, itu ya. Nah setelah saya putuskan itu dengan papahnya Sheila, ya papahnya Sheila, anak ini mau kemana ya, gitu loh ya. Maksudnya saya kok nggak terlalu bisa menghandle, nggak terlalu bisa menghandle anak ini apa ya. Nah itulah diputuskan untuk ke psikolog waktu itu, ke psikolog.
dan Sila ini sempat juga kita konsulkan ke psikiater. Gitu ya. Karena agak beda sama Agak kakak-kakak beda, ya, Bunda baru iya. perdana ini Iya, punya pengalaman itu. Dan saya alhamdulillah karena saya dokter kali ya Umi Iya. ya. Jadi saya tidak terlalu alergi dengan psikiater. Iya. Kalau memang butuh ya termasuk saya juga saya ke psikiater. Iya. Bukan sesuatu hal yang Iya, negatif gitu, iya, justru iya. baik Iya, juga gitu. iya. Itu juga kita harus kasih tahu ke orang-orang lah, psikiater itu nggak usah terlalu takut lah dengan psikiater kan gitu ya. Karena kan image-nya jadi gila gitu. Pokoknya stres kalau ke psikiater, padahal belum tentu. Nah saya tuh ke psikiater, akhirnya saya tahu itu Umi, Sila itu ternyata otak kiri, gitu loh, otak kiri. Kalau kakaknya kan ternyata otak kanan, gitu. Itu juga, ya? iya saya kan nggak pernah punya pengalaman itu ya. Nah akhirnya sebelum saya ke Al-Karim, ini saya ceritakan, kelilinglah kita ini, saya putuskan, saya baca juga undang-undang pendidikan tidak boleh anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu tidak naik kelas. Ya Umi juga tahu ya Umi ya. Ini kok tidak naik kelas? Itu saya sempat protes gitu loh. Bu guru ini kan apa nggak diusahakan maksimal dulu, tapi mereka tidak sanggup kan. Nah terus saya carilah Umi sekolah-sekolah itu, ada sekolah, saya nggak sebutkan sekolahnya itu ya. Itu ada sekolah khusus loh Umi, sekolah khusus. Saya baru denger ini ceritanya. Iya, dicampur Umi, dicampur dengan anak-anak yang debil, imbisil, ya kan, terus autis, dicampur. Makin ini anak kita ya. Iya, saya kan berpikir gini, yang mendidik anak-anak tuh kan mata, telinga, ucapan gitu ya. Bagaimana dia ini nanti, itu saya stres itu, pusing waktu itu ya. Ini udah dapat sekolah yang berkebutuhan khusus namanya. Di sekolah itu berkebutuhan khusus ya, dengan tipe yang seperti Sila ini. Tapi kan dia dicampur, sebelahnya ada yang debil, ada yang imbisil, ada yang debil imbisil tuh otak ya itu. Terus apa namanya, dicampur lagi dengan yang autis hiperaktif gitu ya. Saya itu membayangkan bagaimana anak saya, Sila itu nanti ke depannya itu akan menjadi trauma sendiri dalam pikiran saya. Melihat, mendengar. Karena melihat, mendengar, kok dia akan protes itu sama saya. Dia bilang, prediksi ya, namanya prediksi saya tuh akan bilang, kok aku mama sama papa sekolahin di sini, gitu loh. Itu saya yakin itu karena kita aja orang tua kita ingat ya, betul. apa yang ditreatkan orang tua ke kita ingat gitu loh. Nah akhirnya saya nggak cocok, walaupun ada berkebutuhan khusus apa, nggak maulah. Itulah yang saya ceritakan di literasi ya. Literasi itu sebenarnya saya buat cepat ya, karena saya dikejar Abi Agus. Bunda literasinya saya ceritakan aja yang pengalaman saya. Senatural mungkin ya. Iya. Akhirnya begini, saya mau beli sayur itu, Umi, jalanlah saya ke pasar Kemiling ini. Saya lihatlah itu SD Alam Al-Karim. Waktu itu saya kepikiran 2 Umi, SD Alam Al-Karim, satu lagi yang dekat Waihui. Lupa saya namanya apa itu ya itu. Terus sama-sama sekolah alam ya. Sama alam, tapi saya nggak berpikir, Al-Karim lebih hebat itu enggak. Belum tahu. Enggak. Yang saya pikir waktu itu aksesnya rumah ya. lebih dekat ke Al-Karim. Udahlah saya ke sini gitulah. Udahlah saya ke sini gitu ya. Nah, ketemulah Umi ya, kita ya, ketemu dengan ini, saya dijelaskan. Kan dijelaskan itu. Nah, saya itu waktu itu saya langsung cocoknya itu. Kok langsung cocok? Kenapa kok langsung Al-Karim, nggak pergi lagi ke sana gitu ya? Padahal udah keliling-keliling juga ya. Itu penjelasan Umi Tila itu. Ya, semua anak itu hebat. Itu kan ya. Terus yang kedua adalah sebenarnya Bun, pendidikan anak-anak itu dimulai dari pendidikan akhlak. Jadi percuma saja kita mendidik itu ilmu dunia, tapi akhlaknya tidak berubah. Itu mungkin lupa kali ya. Masya Allah merinding Umi. Iya, Umi lupa ya, kalau saya ingat. Lupa, saking banyaknya. Saking banyak murid ya, itulah bedanya kalau kepala sekolah ya. Kalau saya ingat. Ya, jadi itu membuat saya langsung memutuskan, wah iya, saya juga nggak ada guna anak saya pintar, anak saya hebat, karena kan
akhir kita ini kan mau meninggal ya. Saya berpikir bener juga ini Umi ini. Nggak ada guna anak saya hebat, the best atau apa, paling kundang. Ya kan? Dia tidak tahu orang tuanya, tidak tahu apa ya gitu loh. Makanya saya pikir iyalah. Nah, termasuk Sila ini entah kenapa feeling saya mengatakan gitu ya waktu itu, anak ini kayaknya harus di Al-Karim. Makanya waktu ke SMP saya tidak ragu-ragu lagi. Langsung. Karena saya sudah melihat pola-pola yang dikerjakan Al-Karim, bagaimana saya berinteraksi dengan Umi, dengan Abi gitu loh. Nah, itu yang membuat saya memindahkan Sila ke sini. Gitu ya. Terus selanjutnya saya lihat lagi perkembangannya. Ya Umi tahu kan mungkin pernah dilempar kali ya. Bukan lagi ya sahabat Al-Karim. Jadi setiap Sila ini kan, ini sharing ya Bun ya. Iya, iya. Sila pertama kali datang itu kalau secara look nggak punya persepsi itu Umi. Cuma pertama Sila Bunda bawa, saya itu mikirnya gini Bun. Ini anak harus sama, kalau dulu kan gurunya belum banyak ya, harus sama saya. Dia nggak akan saya lepasin sampai dia bisa dilepas. Bahasa saya gitu sih. Saya bilang apapun akan saya lakukan untuk membuktikan bahwa dia ini hebat. Tapi sebenarnya misi Umi dulu, saya mau nunjukin ke guru lamanya. Kalau dia nggak layak untuk, jadi pengen nangis nih. Kalau dia nggak layak untuk tidak dinaikkan kelas gitu, saya bilang dalam hati. Terus kedua pembuktiannya adalah, saya pengen buktikan sama Bunda. Kan Bunda dulu masih ini maaf ya Bun, sama kakak kan memang kakak hebat gitu ya. Secara kita melihatnya ya hebat gitu. Saya ingin bilang, Bunda, anak Bunda ini hebat dan saya akan buktikan gitu. Jadi itulah yang pertama kali ngelihat Sila, oke Sila, kita bareng-bareng. Setiap pagi nih sahabat Al-Karim, itu yang ditonjok tuh ini, kalau masih inget ya. Kan badannya besar, jadi yang bisa ngegendong tuh cuma Umi Tila. Dari mobil itu gendong, dudukin nggak mau turun. Jadi itu yang kesan pertama Umi Tila juga melihat seorang Sila gitu ya Bun. Terus gimana nih Bun perkembangan kakak Sila yang dulu, kita dulu selalu bilang gini Bun, Bunda jangan fokus ke bacanya Sila, pokoknya Sila mau sekolah dulu. Kesel bener gak bisa baca ya. Pokoknya kita fokusnya Sila sekolah dulu, traumanya dilangin dulu gitu ya Bun. Betul. Itu gimana tuh Bun perkembangan Sila dari yang dulu tuh? Betul, jadi begini ya, saya juga terus terang sama Sila ini ya karena saya sampaikan tadi itu ya, karena di otak kiri itu ya, ini anak nih mau bisa baca apa enggak sih gitu ya, mau bisa tulis apa enggak sih gitu ya. Kalau yang lihat namanya ngebaca itu kayak ngelihat apa ya, takut ya, trauma yang mendalam gitu ya. Karena dulu kata gurunya yang dulu yang di sekolah sana itu kan dia dipaksa membaca itu, terus dipukul tangannya, dipukul badannya, iya gitu ya. Disodorin pensil buku itu udah jerit-jerit, udah jerit-jerit begitu ya. Nah kalau ngelihat perkembangan sekarang, saya itu terima kasih banyak lah untuk Al-Karim ini, bukan kampanye ya, bukan kampanye artinya oh ya supaya masuk Al-Karim tuh nggak begitu, itu pilihan gitu ya. Tapi saya memang menganjurkan gitu ya. Makanya untuk Bunda waktu panggil saya untuk terus terang aja ya Umi ya, mau dapat beasiswa tidak dapat beasiswa, memang saya sudah tanya sama Sila, itu udah tanya gitu, Sila itu mau sekolah di mana nak? Karena saya berpikir yang mau sekolah ini anak-anak, tapi tentu saja kita orang tua ngelihat ya, cocok pilihannya. Tidak, iya kan kita punya feel ya, punya feeling ini bagaimana gitu loh. Aku mau sekolah tempat aku yang lama aja mama, yang sekolah dia tunjukkan SMP itu, oh berarti Sila mau nggak mau tempat Uni Uti kan gitu ya. Jangan sampai juga saya kok Uni Uti sekolah di situ mah, kok aku nggak disekolahin di situ, itu kan harus saya pikirkan juga. Sehingganya saya kan nanti bisa bilang sama Sila kan senangnya di Al-Karim, bukan mama tidak mau ke situ. Kalau Sila mau ke situ ya kita usahakan ke situ. Dan dia tuh tidak pilih SMP yang lain. Langsung dia saya mau di Al-Karim gitu loh ya. Sudah saya ikutkan. Nah, apa perkembangannya? Tadi kan ditanya apa perkembangannya. Kalau baca tulis sudah bisa. Jauh ya, udah dia hampir setahun ngilangin traumanya Sila ya. Iya, benar. Saya sampai pikir nih anak sebenarnya bisa baca apa enggak. Nah, saya juga sepakat dengan Umi soal bakat nih. Nah, saya terima kasih juga dengan Al-Karim, akhirnya saya menemukan anak ini bakatnya di mana. Nah,
Kalau saya lihat sistem pendidikan di Al-Karim ini adalah tandem ya. Iya. Tandem antara orang tua dengan murid dengan anaknya. Kan gitu loh ya. Terus kalau dulu yang namanya sholat, walaupun sebenarnya dia tidak sesempurna temannya yang lain ya, itu ya saya lihat. Tapi bagi saya, misalnya saya lagi halangan gitu ya Umi ya, atau apa, Sila bangun Sila, waktunya subuh. Saya nggak susah loh, dia bangun itu wudhu ya. Walaupun dia menurut saya memang masih perlu banyak perbaikan ya, tidak sempurna. Tapi bagi saya dia disiplin waktu untuk wudhu, sholat itu artinya membangun memorinya Sila. Untuk saya itu harus waktunya beribadah, termasuk ngaji, sholat duha itu ya. Dan itu bukan proses yang mudah ya. Oh, bukan mudah menurut saya. Dan anak-anak lain juga belum tentu bisa seperti Sila. Betul. Gitu ya. Termasuk juga yang penting dia itu kita jangan marah sama Sila. Misalnya gini, ayo Sila, seperti sekarang kan ada tugas Ar-Rahman 1 sampai dengan 25 ayat ya. Itu ayo Sila, dia capek nih Umi misalnya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa sampai bisanya berapa. Dan itu di follow up oleh Abi Agus. Sampai di mana? Ya karena wali kelas ya. Kalau dulu kan ada Umi Fenti, banyak ya, Umi Dina kan banyak. Itu mereka tanya gitu ya sama Abi Agus, gimana Bunda hari ini? Saya sekarang sudah mulai begini. Kalau dulu saya store, saya yang store PR atau apa. Sekarang enggak, Google Sila coba store sendiri ke Abi Agus. Udah setor belum? Nah kita cek, coba lihat. Oh sudah. Biar dia berkomunikasi gitu loh. Tapi saya tetap lihat. Pantau. Nah artinya ya perubahan Sila ini kalau kita bicara pendidikan segala macam, kalau yang nama matematika kita udah sepakat ya, memang pinter banget kan. Kalau matematika nggak usah kita tanya kan, yang membaca apa. Sekarang ini saya lihat ya jangan dibandingkan dengan dulu dia pertama masuk dengan yang sekarang jauh ya. Yang paling penting sampai tantenya kemarin kan ke sini ya. Dari Jakarta tuh nginep di tempat saya ya kan, karena lama lah ya nggak ini. Terus dia lihat pura-pura gitu ya, pingin tempat tidurnya Sila gitu loh. Sila anti tuh pengen di sana, tes ya. pengen ngetes gitulah ya di sana ini. Oh ya sudah nggak apa-apa kalau anti mau di sini, nggak apa-apa nanti aku pindah ke sana. Iya, jadi tantenya itu sampai gini, hebat ya Sila itu ya katanya. Kalau anak lain belum tentu mau loh. Kalau dia, menurut saya malah kadang-kadang anak ini kok jadi manis banget gitu loh. Iya benar. Gitu. Jadi kita kok bisa ya Sila gini ya? Nah itu. Allah mudahin ya Bun ya. Betul. Kalau bukan karena Allah dan perantaranya. Tapi Umi juga melihatnya gini sih Bun ya. Seiring berkembangnya kakak Sila ke arah yang lebih baik kan menjadi amat sangat santun banget ya. Itu juga karena Umi melihat pola pendidikan di rumah yang juga tidak kalah penting mensupport Sila. Sehingga Sila bisa mengalami banyak perubahan gitu. Sebenarnya bagaimana sih Bun peran dari orang tua juga ketika Sila, oke kita masuk bareng-bareng kan Bunda juga sedikit agak dipaksa untuk banyak terlibat gitu ya Bun, dengan kesibukan sampai ayahnya juga balik dan sebagainya waktu itu. Itu peran pendidikan di rumah itu seperti apa Bun? Peran pendidikan di rumah yaitu memang harus luar biasa ya. Wajib menurut saya. Setelah saya menghayati anak saya Sila ini jadi wajib gitu ya. Begini ya, termasuk dengan anak saya Bintang dengan Moren ya. Kalau dulu saya kan nggak terlalu ini, cuman kan bedanya karena saya sama-sama otak kanan dengan dua anak ini gitu ya. Jadi dia itu lebih sinergisnya lebih cepat gitu ya. Nah, peran itu menurut saya sangat penting dan wajib gitu ya. Kenapa? Karena treat anak-anak ini, Umi ya, treat anak-anak ini tidak bisa tanpa orang tua, ya. Kita harus mengenali anak-anak kita. Kita harus kenal, gitu ya. Artinya misalnya si Bintang Maureen tuh anaknya seperti ini. Saya itu cuman sederhana aja sih Mi sebenarnya. Saya punya sahabat
Ustadz Anang Rizka. Itu dia punya pondok pesantren Tazaka ya. Nah, dia bilang, ayo di dalam menerapkan pola pendidikan anak-anak ikut aja gaya Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu ada 3 tahapan di dalam mendidik anak gitu ya. Yang pertama usia pada sampai dengan 0 sampai dengan 7 tahun perlakukan dia sebagai raja. Yang kedua sampai dengan usia 17 tahun perlakukan dia itu dengan disiplin. Tawanan ya. Berkawan ya. Tawanan kan. Nah, 17 tahun ke sana itu kita berlakukan sebagai teman, sahabat. Gitu ya Mia? Setuju ya Mia? Setuju. Nah, jadi pola seperti itu aja yang saya kerjakan. Gitu loh. Kalau Moren yang udah 17 tahun ke atas, saya nanya bisa nggak belajar apa gimana? Yang kalau yang ini Sila kan di yang tawanan tadi itu ya. Ya saya disiplinnya agak lebih ketat. Ya, kadang itu dia nggak bisa sekali loh si Sila ini, anak-anak nih ya. Berulang-ulang dan kadang perlu nada tinggi juga. Sila, mandi lagi. Udah jam segini. Itu terpaksa juga dikerjakan karena dia tidak bergeming dengan suara yang halus. Nah, jadi kalau Umi tanya peran orang tua di dalam pendidikan, ya itu sangat berperan. Bagaimana kita mengenal sistem cara kita mendidik anak-anak sampai saat ini. Yang tadi saya sampaikan, saya juga belum bilang saya termasuk orang yang berhasil ya sampai saat ini. Lagi ya. belajar. Lagi terus, belajar. ya. Nanti kalau ke depan kan kita katanya serahkan pada Allah. Kan gitu ya. Nah, kalau sampai saat ini saya menerapkan pola yang seperti itu. Ya, mereka harus tahu saya orang tuanya. Dan mereka harus tahu saya temannya. Saya bilang dengan anak-anak, Bintang Mauren Sila, sahabat terbaik kamu di dunia, ini adalah mama. Gitu loh. Jadi apapun ya, kalau teman di luar sana, nanti itu ada 2 di assessment. Bisa dia baik, bisa dia tidak baik. Tapi kalau mamah kamu tidak mungkin tidak baik. Selalu insya Allah. Ya, jadi itulah yang harus kamu apapun harus ceritakan. Masalah tuh ada jelek, ada baik. Nah, dua-duanya harus diceritakan. Gak selamanya seindah seperti biasa. Sinetron ya. Begitu. Terus Bun, dari Kakak Sheila, treatment apa sih Bun yang membuat Bunda treatment di sekolah itu seperti apa? Yang membuat Bunda yakin Sheila ini kan gak kerasa sudah kelas 6. Terus sekarang dengan cepatnya melanjutkan pendidikan ke SMP. Treatment pembelajaran seperti apa yang membuat Bunda kembali yakin selain dari request Kakak Sheila untuk kembali mempercayakan kami di Al-Karim? Iya. Jadi saya ini treatment yang pertama adalah pengalaman hidup saya, Umi. Ya, pengalaman hidup saya mengajarkan kamu tidak usah terlalu khawatir kepada masa depan. Ya, karena apa? Allah itu sudah menjanjikan masa depan itu semua akan baik kalau kamu ada di jalannya. Yang baik. Ya, jadi kita nggak usah khawatir. Makanya itu pertama ya. Kalau orang kan mungkin sudah sibuk dengan SMP Negeri 2, SMA Negeri 2 gitu ya. Pokoknya yang favorit. Yang favorit kan gitu. Kalau saya enggak gitu loh. Saya yakin dengan Al-Karim itu adalah feel saya. Ya, saya merasakan anak saya kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bagaimana saya tandem dengan Umi dan Abi. Kan gitu loh. Saya tuh percaya gitu ya. Kan orang tuh khawatir apakah Al-Karim bisa mengajar seperti SD lain, mungkin pernah dengar ya. SD lain, SMP lain. Bagaimana dengan nilai kelulusan begitu? Saya nggak pernah pusing dengan itu, Umi. Bagaimana dengan nilai kelulusan Sila itu saya nggak gitu. Yang penting bagi saya Sila itu menurut saya dia sudah mendapatkan Abi dan Uminya terbaik di Al-Karim. Saya feel ya, yakin gitu ya. Saya yakin lah. Tidak mungkin juga keyakinan saya Al-Karim mau menjatuhkan citranya. Itu kan logika sederhana sih, ya kan? Masa bikin sekolah terus mau anaknya dihancurin, terserah bodoh amat, nggak mungkin. Gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Dia pasti punya tanggung jawab untuk itu ya. Ya kan kita bisa merasakan. Nah,
Terus selanjutnya lagi adalah saya komunikasi ya. Saya selalu komunikasi dengan Umi juga kan, dengan Abi, dengan Umi. Itu saya nggak pernah nggak komunikasi loh, sampai bayaran sekolah aja komunikasi. Kan gitu loh. Apalagi pendidikan gitu ya. Nah, jadi komunikasinya lancar ya Bun ya? Lancar banget. Nah terus saya kan melihat juga, saya tuh kan juga bukan orang yang tidak membaca itu modul-modul. Saya lihat kadang-kadang saya lihat modul ini kok susah ya. Saya tidak zaman saya di ini. Artinya gitu ya. Artinya secara teknologi, ilmu pengetahuan, nah termasuk juga ilmu agama. Anak ini kan murojaah, hafalan, mengaji. Di situ ditulis loh. Saya tuh sampai hafal ditulis. Setiap sholat mengaji 1 ayat. Itu ada di ini nih. Nah, dengan saya membaca, itulah harus membaca ya Umi, membaca yang apa yang disampaikan, jangan dilewat-lewatin aja. Jadi biar kita, tahu ya biar tahu kan isinya apa. Nah, sehingganya kita bisa memilih mau melanjutkan di Al-Karim atau tidak. Dasar itulah Umi yang membuat saya mengambil keputusan, oke, kita running sila lanjut ke SMP Al-Karim. Seperti itu. Ya, jadi Bunda juga cukup selektif sebenarnya ya Bunda, menganalisa bukan cuma karena melihat sila yang sekarang. Karena sila yang sekarang juga bukan hanya didapatkan dari Al-Karim pastinya, karena dari orang tuanya, kakak-kakaknya juga yang sangat support sila. Oke Bun, pertanyaan terakhir nih Bun ya. Bunda ingin memberikan, kalau nanti kan pasti Sila nonton ya, pesan untuk Sila di rumah gitu ya. Apa yang ingin Bunda sampaikan kepada Sila, kemudian harapan Bunda dengan Al-Karim di masa yang akan datang, khususnya kalau kita spesifikasinya adalah untuk kakak Sila. Silakan Bunda. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk adik Sila ya, Mama ingin menyampaikan bahwasanya semua anak hebat, kan gitu ya. Semua anak hebat, harapan Mama cuma satu. Malah Mama tuh bilang begini, nah ini sedih nih. Mama tuh sebenarnya lah nggak berharap banyak loh sama Sila ini. Mama itu kalau bisa Sila ini hafal Quran, gitu loh. Karena Sila ini kan namanya Sila, selalu ada di jalan Tuhan. Jadi apapun Sila, yang penting memiliki akhlak yang baik, ya. Terus sesuai dengan tuntunan lah. Bagi saya itu sudah alhamdulillah. Jadi Mama nggak berharap banyak-banyak sama Sila, ya. Jadilah anak yang membanggakan keluarga. Yang membanggakan keluarga itu luas ya Umi. Nah itu ya. Nah bagi saya selanjutnya untuk Al-Karim adalah lanjutkanlah pola pendidikan yang seperti ini gitu ya. Terus tandem dengan anak-anak. Sama harapan saya adalah yang paling penting kita kedepankan adalah bagaimana mendidik anak-anak kita ini memiliki akhlak yang mulia, yang seperti itu. Dan tentu saja tetap selalu ada di jalan Tuhan dengan mampu juga mengikuti perkembangan dunia yang ada. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bunda Sila Umi Tisui atas podcastnya hari ini yang luar biasa sekali, sahabat Al-Karim. Betapa pentingnya ya Bunda ya kita punya partner dalam mendidik dengan orang yang tepat dan sangat bisa berkolaborasi bersama gitu. Ini hasilnya adalah saya sangat terinspirasi sekali seorang wanita karir yang tetap bisa berpendidikan tinggi, yang walaupun tetap sibuk di luar sana tapi juga punya pemikiran yang luar biasa untuk anak-anaknya gitu, khususnya di sini Sila. Tetap yakin dan percaya setiap anak itu hebat dan punya cahayanya dengan versinya masing-masing. Mari kita temukan cahaya anak kita dan jadikan mereka manusia yang penuh manfaat dan penuh kebaikan dimanapun, kapanpun, dan ingin jadi apapun didukung asalkan tidak pernah lupa dengan Robnya dan di jalan Allah. Terima kasih banyak untuk seluruh sahabat Al-Karim. Terima kasih sekali lagi Bunda Sila. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.